Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu dengan pelajaran IPA. Pada pokok bahasan hari ini adalah bioteknologi. Mari kita lihat apa bioteknologi ini. Nah, sekarang bioteknologi adalah penggunaan organisme atau bagian organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga mensejahterakan manusia. Nah, kali ini bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah bioteknologi konvensional, contohnya produk tempe, roti, keju, johor. Bioteknologi modern yang melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Nah, anak-anak, akan dibahas pada materi sekarang adalah mengenai bioteknologi konvensional. Kita mulai ke bioteknologi pangan. Ini kamu perhatikan di dalam slide, di situ terdapat gambar tape. Kalian sudah tahu tape ini terbuat dari singkong. Antara tape dengan singkong punya tekstur atau citra rasa yang berbeda. Nah, sekarang mengapa misalnya tape ini menjadi manis? Di sini bisa dijelaskan dari pada bioteknologi pangan ini, tape ini mengandung amilum. Ketika di proses fermentasi oleh Aspergillus sp akan diubah menjadi glukosa. Dan ketika fermentasi ini dilanjutkan oleh Saccharomyces cerevisiae akan diubah menjadi alkohol dan karbon dioksida. Jika masih berlanjut fermentasi oleh Azotobacter aceti akan diubah menjadi asam cuka. Nah, berikutnya produk bioteknologi konvensional adalah johor. Ibu rasa johor ini sudah tidak asing lagi buat kalian, di mana prosesnya melibatkan peranan bakteri asam laktat. Misalnya, Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaris, dan Bifidobacteria. Anak-anak, pada proses pembuatan bakteri ini, laktosa asam lasat ini menjadi asam. pH menjadi turun yang menyebabkan denaturasi protein dan pelepasan kalsium serta fosfat dari protein kalsium susu. Ketika stabil menjadi pengendapan. Proses ini menyebabkan johor memiliki tekstur yang kental. Jadi ketika kamu memakan johor, teksturnya akan berbeda dengan meminum susu. Kita lanjut berikutnya ke keju. Keju ini merupakan makanan yang dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan protein kasein susu dengan bantuan Lactococcus sp dan Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus thermophilus. Berikutnya, makanan yang sudah tidak asing lagi bagi kalian, tempe. Di sini juga tempe ini adalah hasil dari fermentasi dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oleosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhan akan menghasilkan benang-benang yang disebut hifa. Hifa ini yang mengakibatkan biji-biji kedelai saling terkait membentuk kompak. Pada proses pempertumbuhannya, jamur menghasilkan protease yang dapat menguraikan protein kompleks yang ada pada kacang kedelai menjadi protein sederhana sehingga oleh tubuh manusia akan mudah dicerna. Anak-anak, selanjutnya produk yang lain adalah kecap. Kecap juga ini adalah hasil dari fermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus shozae, dan Aspergillus bacteria. Ketika kedelai direbus, setelah itu pada pembuatan kecap ini, kedelai yang direbus ini ditaburi oleh jamur, lalu dicampur dengan air garam. Setelah beberapa waktu, jamur akan berkembang dan menghasilkan enzim yang mampu menghidrolisis amilum menjadi gula sederhana dan menghidrolisis protein menjadi asam amino
yang menghasilkan warna coklat pada kecap. Nah, begitu juga pada roti. Ini hasil dari fermentasi yang menggunakan Saccharomyces cerevisiae, di mana pada proses pembuatan roti ini biasanya roti akan mengembang. Nah, mengembang ini dikarenakan hasil dari fermentasi yang berupa gas dan sedikit alkohol pada adonan, sehingga adonan tersebut mengembang. Berikutnya alkohol. Alkohol ini ada bir yang terbuat dari biji serelia dan ada wine dari ekstrak anggur. Ini kedua-duanya hasil fermentasi oleh Saccharomyces. Nah, anak-anak, Ibu tadi udah menjelaskan mengenai produk bioteknologi konvensional. Berikutnya, Ibu tugasnya adalah kalian pilih salah satu bioteknologi konvensional, lalu buat laporan percobaannya. Ibu tunggu hasil percobaannya seminggu dari penayangan video ini. Nah, anak-anak, untuk pertemuan hari ini dicukupkan. Ibu tunggu hasil percobaannya dan laporannya. Sekian dan terima kasih.